Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom adik-adik. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Bersyukur boleh berjumpa kembali setelah 2 minggu berturut-turut kita. Bapak Ibu tidak melihat saya di atas ini. Dan kita ada dalam suasana baru lagi. Suasana barunya gereja kita lantainya sudah dicor. Ya, bersyukur. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan kita pun sudah memasuki bulan Desember. Tanggal 1 jatuh pada hari ini. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang kita rasakan ya. Banyak kasih Tuhan yang kita rasakan. PWGT dapat hadiah Natal ya. Apa hadiahnya? Hadiah baju baru ya. PKB ada dapat kan? Ya dapat juga. Gak tahu nih PPGT ini. Ya semoga dapat ya sama sekolah minggu ya. Nanti minta sama omnya. Ya. Semoga juga omnya pun kasih juga persembahan ya. Kita akan mendengar nanti pengakuan bahwa saya akan tanggung tehel. Oh, iya. Amin ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Pada minggu ini, minggu Advent pertama, kita dituntun dalam tema kiranya Dia menguatkan hatimu. Kiranya Dia menguatkan hatimu. Anna yamora umpabattai tu penamni. Anna yamora umpabattai tu penamni. Bapak Ibu, Advent pertama ini adalah saat kita memasuki masa-masa penantian. Masa-masa pengharapan akan datangnya Sang Penyelamat. Sang Penyelamat yang adalah Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Dalam penantian ini kita mempersiapkan diri kita untuk diselidiki oleh Tuhan, untuk dilihat oleh Tuhan. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara mau diselidiki? Ya, pertanyaannya itu. Apakah Bapak Ibu Saudara mau dikepoin oleh Tuhan? Tuhan pun mau kepo dengan kita. Jadi bukan hanya tetangga kita yang mau kepo ya. Kita semua kepo sekali kita ya. Ya. Semua kita ini kepo. Betul ya? Betul. Menjadi bahan perbincangan, kepo sana sini. Tetapi Tuhan pun mau melihat diri kita, mau menyelidiki diri kita. Kita diselidiki untuk apa? Untuk melihat sudah sejauh mana iman kita bertumbuh. Mulai dari Januari sampai bulan Desember, apakah masih sudah ada perubahan yang terjadi dalam diri kita? Atau cuma begitu-begitu saja? Yang jelas ya, saya berharap ada perubahan. Perubahan baik segi fisik, segi ekonomi, dan yang paling utama adalah perubahan secara spiritual, secara iman. Apakah iman kita bertumbuh? Seperti itu. Jadi jika kita mengingat-ingat relasi kita dengan Tuhan pada masa yang telah kita lalui, tentu saja ada banyak beragam kondisi yang kita alami. Kadang-kadang kita akrab dengan Tuhan, kita dekat sekali dengan Tuhan, kita merasa seperti itu. Kadang-kadang juga kita merasa jauh daripada Tuhan. Jadi kita merasa jauh karena mungkin banyak pelanggaran yang kita lakukan, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga mungkin ada penyakit sedikit, ada kecelakaan sedikit. Waduh, ini mungkin karena dosa saya, ini mungkin karena pelanggaran saya. Seperti itu. Jadi ada juga yang merasa sangat dekat karena mungkin banyak merasakan berkat-berkat Tuhan yang dialami. Nah, saudara-saudara, sekarang Bapak Ibu Saudara ada dalam kondisi yang mana? Apakah sangat dekat atau semakin jauh daripada Tuhan? Seperti itu.
Jadi meskipun demikian, ketika kita masih bertahan dalam iman kita kepada Yesus Kristus sampai sekarang, ketika kita masih melihat kanan kiri, oh bapak ini masih ke gereja, oh ibu ini masih ke gereja, oh so ini masih ke gereja. Nah, itu pertanda bahwa kita masih ada dalam perjuangan iman. Kita masih memiliki pengharapan akan kekuatan daripada Tuhan. Kita masih berjuang. Itu artinya Allah Roh Kudus masih selalu bekerja, masih terus bekerja menginsyafkan kita, mengingatkan kita dan membuat kita kembali kepadanya, membuat kita beriman meskipun kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kita melihat karya Tuhan masih membuat kita mengingat Dia dan datang kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam proses kehidupan seperti itulah, Paulus menasihati jemaat yang ada di Tesalonika agar tekun mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri untuk apa? Untuk menambahkan apa yang masih kurang pada diri mereka, pada iman mereka. Ya. Rasul Paulus mengatakan dia rindu untuk berjumpa dengan jemaat yang ada di Tesalonika dan melihat bagaimana perkembangan mereka. Dan dalam bacaan kita, jemaat ini berkembang dengan baik. Dan untuk itulah Rasul Paulus rindu untuk bertemu dan melihat apa yang masih kurang pada mereka. Dan kalau ada yang masih kurang, entah itu pengajaran-pengajaran tentang iman, Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka, menambahkan kepada mereka yang masih kurang. Dan nasihat ini juga berlaku bagi kita semua, Bapak Ibu. Kita diberi kesempatan untuk terus berbenah, untuk terus-menerus mengevaluasi, untuk terus meningkatkan kualitas hidup beriman kita. Bukan hanya kualitas ekonomi. Untuk apa kita kaya tapi kita miskin dalam memberi? Untuk apa kita pintar tapi kita tidak mau menjadi berkat bagi banyak orang? Seperti itu. Kita mengevaluasi diri kita. Kakak-kakak kaleta, ya. Bagaimana itu kakak-kakak kaleta ya? Meraba-raba ya? Meraba-raba kantong kita ya? Apakah ada uang dalam? Meraba-raba diri kita. Kakak-kakak kaleta, dana kalian mana tahu di kakak-kakak? Biasa kira kakak-kakak kalian tahu? Raba-raba di orang. Mungkin kalau yang suami istri ya bisa ya, tapi kalau yang belum jangan. Artinya, apakah kita terus melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, atau mungkin kita terus melihat diri orang? Ya. Kita suka mengkritik orang, tetapi kita tidak suka dikritik. Kita suka mengoreksi orang, tapi kita tidak mau dikoreksi. Kita tidak mau mengoreksi diri sendiri. Ketika kita mau mengevaluasi orang, ketika kita mau mengoreksi orang, sekiranya itu pertama-tama datang untuk kita. Kita koreksi diri kita dulu. Apakah saya sudah lebih baik daripada orang itu, orang lain, atau malah lebih buruk lagi? Seperti itu. Kita pertama-tama harus mengoreksi diri kita. Koreksian itu harus tertuju pada diri kita. Kalau kita baca Matius pasal 7 ayat 5, ada yang ingat apa dikatakan di situ? Dikatakan bahwa hai orang munafik, keluarkanlah dahulu apa? Balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan apa? Selumbar itu dari mata saudaramu. Keras ini. Keluarkan itu balok, balok ini besar sekali ada pada diri kita. Disuruh keluarkan. Setelah itu baru kita bisa melihat kesalahan kecil atau selumbar, diumpamakan dengan selumbar pada mata saudara kita. Ya. Sehingga kita jangan saling menghakimi. Jangan saling menghakimi. Siapa sih yang tidak punya dosa? Siapa sih yang tidak punya kesalahan? Semua punya. Semuanya makhluk berdosa. Tapi yang paling utama adalah kita harus menguasai diri kita agar tetap setia kepada Allah. Itu yang utama.
Apakah kita sudah setia kepada Allah dan terus membangun hubungan yang erat dengan Dia? Nah, ini yang paling utama adalah hubungan kita dengan Allah. Habis itu hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama itu, dengan Allah itu akan terlihat. Ya, salah satu ciri-cirinya ya, ketika bagaimana kita bersesama. Apakah kita baik dengan orang lain? Nah, orang bisa menyimpulkan, wah, ini orang yang baik, orang yang beriman. Dan karena iman itu terlihat dari buahnya ya, dari buahnya. Kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia kita adalah makhluk yang rapuh, sehingga kita seringkali tidak kuat menghadapi dosa dan badai-badai kehidupan. Kita sering jatuh. Contohnya adalah dalam bacaan kita tadi yang kita baca di Mazmur. Dalam pengakuan Daud akan kelemahan dan dosanya di dalam bacaan Mazmur tadi, dalam kesadarannya dia memohon petunjuk kepada Tuhan agar Tuhan mengajarkan kebenaran kepadanya. Memohon petunjuk Tuhan, memohon kebenaran daripada Tuhan. Demikian juga kita banyak keterbatasan, kita banyak kekurangan yang menghambat kita untuk mewujudkan kehidupan kudus, kehidupan yang benar. Berbicara kehidupan kudus, siapa sih yang bisa hidup sempurna? Tidak ada. Siapa sih yang mampu hidup benar? Sulit. Tetapi hidup seperti itu kita harus mengupayakan. Dan ingat, bukan kekuatan kita lah yang kita pakai, kita gunakan, tetapi kekuatan daripada Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus. Banyak faktor-faktor yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, banyak faktor-faktor. Jangan bilang biasa kalimat pembelaannya, buat adalah ke manusia biasa ki, tolino ki. Kita hanya manusia biasa, tidak sempurna. Tetapi ada faktor-faktor yang membuat itu terjadi. Faktor dari dalam kita, dari diri kita adalah apa? Faktor keegoisan kita. Kita egois. Faktor kesombongan kita, menganggap diri lebih baik, menganggap diri lebih benar, menganggap diri lebih bisa. Kesombongan, arogansi, ambisi. Ya. Kita berambisi untuk mau ini, mau itu, tanpa mempedulikan orang lain. Dan banyak lagi. Itu faktor yang ada pada dalam dari diri kita. Lalu faktor yang berikut, faktor dari luar. Teman bergaul kita. Siapa yang kita samai bergaul? Firman Tuhan mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sama siapa kita bergaul? Itu mempengaruhi diri kita. Lingkungan sosial kita, media sosial, itu sangat mempengaruhi kita. Ya, bertingkah laku. Nah, ini semualah yang membuat kita biasa sering jatuh, sering melupakan Tuhan. Ini semua menjadi penghalang yang mengakibatkan kita tidak kuat bertahan pada jalan kebenaran. Dan ini bisa menjadi senjata penghancur bagi diri orang lain maupun diri kita pribadi. Karena kondisi kita seperti inilah, maka kita perlu selalu untuk berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Kalau kita baca tadi di Lukas pasal 21 ayat 36, di situ dikatakan apa? Lukas 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Nah, doa itu penting. Ayat dalam Alkitab itu yang paling pendek dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kita berjaga-jaga dalam doa-doa kita, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita disuruh berjaga-jaga, kita disuruh berdoa. Dalam bacaan Injil ini dikatakan bahwa semua ini akan lenyap. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah terlihat. Banyak peperangan,
Banyak gempa bumi terjadi sekarang ya, marak gempa bumi ya. Tanah longsor, banjir di mana-mana. Itu semua tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu itu kapan pastinya, tetapi Tuhan pun datang kepada kita secara pribadi. Nah, itu yang bahaya. Kalau dia datang secara pribadi, kita tidak siap, itu sial kita. Tetap berjaga-jaga dalam doa kita, Bapak Ibu. Ketika saudara ada dalam kondisi seburuk apapun itu, saudara ingat bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita memperoleh kekuatan dan ketentraman. Seperti yang dikisahkan Yeremia, Tuhan menepati janjinya kepada kaum keturunan Daud, yaitu hadirnya tunas baru yang akan membebaskan mereka dari kesengsaraan. Dan janji ini juga pun berlaku bagi kita orang percaya. Janji itu dinyatakan dengan sempurna melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dialah tunas Daud yang dimaksud. Kehadiran Yesus Kristus yang akan kita peringati nanti di hari Natal. Kehadirannya menjangkau kita di bumi ini sekaligus mendeklarasikan kasih-Nya yang besar kepada semua ciptaannya. Hal itulah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita, dan keselamatan dari Allah dinyatakan kepada kita, membawa ketentraman jiwa kita, kedamaian sejati, ketentraman sejati, sukacita yang sejati. Meskipun dalam duka cita itu kita hanya temukan dalam Yesus Kristus. Dialah sahabat sejati kita, Bapak Ibu. Yesus Kristus melebihi dari apapun. Karena itu saudara-saudara, mari dalam masa-masa penantian ini kita datang kepada Tuhan. Kita membawa diri kita untuk dikoreksi. Kita membawa kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mau dikoreksi oleh Tuhan? Dibaharui, dibenahi oleh firman Tuhan, sambil membangun kembali hubungan yang akrab dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat waktu-waktu teduh kita bersama Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan kiranya Dia menguatkan hatimu dan hatiku. Amin, firman Tuhan.